Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak cerdas ceria kelas 5 ya, semuanya yang soleh-solehah ya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Anak-anak, kita belajar tematik pembelajaran 6, pembelajaran terakhir, tema 9, subtema 1, benda tunggal dan campuran. Ya, di pembelajaran terakhir ini kita akan belajar PKN, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Perhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Ya, teman-teman, ya, aku dan teman-teman mempunyai kesukaan di bidang seni yang berbeda. Aku suka menyanyi, Dayu suka menari, Udin, Beni, dan Siti suka menggambar. Perbedaan itu dapat memperkaya pengetahuan kami di bidang seni. Meskipun beragam, kami tetap rukun. Meskipun berbeda, tetap rukun ya. Iya. Ini peta negara Indonesia, anak-anak. Peta negara Indonesia dan negara kita ya. Negaranya ini berbentuk kepulauan, banyak sekali. Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kok bisa? Karena Indonesia pulaunya banyak banget, 18.000 pulau lebih ya satu negara ini. Wilayah Indonesia terbentang ya, luas dari Sabang di Aceh sampai Merauke di Papua sana ya. Bentang alam ini merupakan salah satu alasan Indonesia kaya akan keragaman budaya. Keragaman budaya diantaranya berupa upacara adat, rumah adat, tari-tarian, dan berbagai lagu daerah. Hampir setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing. Keragaman di Indonesia ini kita akan belajar yang mudah dulu ini ya, ada agama, ya, yang kedua suku, yang ketiga budaya dan adat istiadat, yang terakhir ada bahasa. Sebenarnya masih banyak keragaman yang lain di Indonesia ya. Pak Guru di saat ini sajikan 4 ya. Agama di Indonesia ya, kalian pasti hafal ya. Ada berapa macam agama di Indonesia yang diakui negara? Ada 6 ya, Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Suku di Indonesia ya, ada suku Jawa, Sunda, Batak, Madura, dan lain-lain, sangat banyak ya. Budayanya dan adat istiadat ya, terdiri dari ini rumah adat, upacara adat, pakaian tradisional, tarian adat, alat musik, dan lagu daerah, senjata tradisional, makanan khas. Ini yang termasuk budaya dan adat istiadat. Bahasa ini biasanya sama dengan nama sukunya ya. Orang suku Jawa pakai bahasa daerah, bahasa Jawa. Orang suku Sunda pakai bahasa daerah, suku Sunda. Orang Sumatera ini rata-rata sukunya Melayu pakai bahasa Melayu. Orang Sulawesi banyakkan sukunya Bugis pakai bahasa Bugis dan lain-lain. Inilah anak-anak beberapa keragaman yang ada di Indonesia. Ini perhatikan anak-anak, ada beberapa teman kita berbagai adat daerah ya. Ini adalah salah satu keragaman budaya di Indonesia. Terus perhatikan juga di situ ada yang kelihatan senjatanya di depan ya. Iya, itu juga senjata daerah termasuk keragaman budaya. Banyaknya perbedaan kebudayaan dalam suku bangsa bisa menjadi sumber terjadinya konflik antar suku bangsa dan golongan. Golongannya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda, ini bisa menjadi sumber konflik. Namun, keberagaman suku bangsa dan budaya tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Khusus untuk Indonesia, sukunya yang sangat banyak, sangat beragam, tapi bisa rukun, tidak terpecah belah. Terbukti, bangsa Indonesia tetap rukun dan bersatu sampai sekarang. Bahkan sebagai informasi anak-anak, Indonesia adalah termasuk negara dengan suku terbanyak
tapi termasuk negara yang paling rukun di dunia. Di luar Indonesia sana banyak negara yang isinya penduduknya satu suku, tapi ternyata juga tidak bisa rukun. Hebat ya Indonesia ya. Kalian juga anak-anak hebat, bisa rukun dengan teman yang berbeda-beda. Kita lanjutkan anak-anak. Kegiatan yang dapat memperkokoh kerukunan, ya, di mana kita berbeda, kita harus memperkokohnya biar tidak terpecah belah ya. Salah satunya melakukan kegiatan bakti sosial tanpa membedakan suku agama. Kita bakti sosial, semua suku, semua agama mendapatkannya. Ya. Melakukan kegiatan untuk memperingati HUT kemerdekaan RI. Ini juga semua suku, semua golongan ikut dilibatkan. Ya. Memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan kegiatan yang meningkatkan kecintaan pada tanah air. Tentu ini kegiatan yang sangat memperkokoh kerukunan. Yang keempat, mengadakan festival budaya yang menampilkan berbagai keunikan budaya daerah masing-masing ditampilkan berbarengan. Itu juga salah satu cara untuk memperkokoh kerukunan. Yang terakhir adalah mengadakan festival budaya yang menampilkan berbagai keunikan budaya. Ya, ini sama ya. Ini maaf, Pak Guru belum edit ya, tapi nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Ya, dari gambar yang sama, perhatikan kesimpulannya adalah hidup rukun akan membuat persatuan dan kesatuan bangsa semakin kuat. Agama dan suku, setiap anggota masyarakat tentu berbeda. Tapi walaupun berbeda, anggota masyarakat harus hidup rukun, saling membantu dan menolong. Contoh hidup rukun di masyarakat misalnya bekerja sama dalam kebersihan, kerja bakti lingkungan ya, ataupun siskamling, sistem keamanan lingkungan ya. Adakah di tempatmu ada ronda malam? Ada biasanya ya. Hidup menjadi lebih baik dan nyaman jika hidup rukun ya. Perhatikan iklan di samping anak-anak. Ya, iklan tersebut berisi pengumuman lomba kerukunan umat beragama. Kira-kira tujuannya apa anak-anak ya? Tujuan iklan ini adalah agar masyarakat tertarik mengikuti lomba. Ciri-ciri iklan yang baik ya agar penonton tertarik untuk mengikuti ajakan pada iklan adalah ya, satu, pesan yang disampaikan dikemas dalam bentuk yang menarik. Isi iklan itu fokus, tidak bertele-tele. Yang ketiga, mempunyai sasaran yang jelas. Yang keempat, iklan memiliki daya tarik dari produk maupun jasa yang ditawarkan. Yang terakhir, iklan disajikan semenarik mungkin. Gambar teman kita ya sedang bermain seruling ya. Yang bawah itu gambar piano ya. Ya. Iklan sering muncul di media cetak maupun elektronik. Berbagai benda atau barang ditawarkan melalui iklan. Salah satunya benda-benda alat musik melodis seperti seruling dan piano ya. Ya. Alat musik melodis merupakan alat musik yang digunakan untuk memainkan melodi. Jadi, alat musik tersebut dapat digunakan untuk memainkan melodi lagu sesuai dengan tangga nadanya. Cara bermain seruling atau suling atau recorder, iya. Itu caranya. Seruling dimainkan dengan cara ditiup ya. Perhatikan pada gambar itu ada lubang-lubangnya, yang mana yang harus ditutup, mana yang harus dibuka, dan cara meniupnya ya. Itu ada gambar tangan kiri, tangan kanan. Iya. Nanti bisa dipraktikkan di kelas ya. Baik, kita lanjutkan bagaimana cara bermain pianika atau piano ya. Ini ada nada-nadanya ya, ada not-notnya ya. Ya, pianika dimainkan dengan cara
ditiup. Ini pianika ditiup ya. Dan menekan touch pianika. Touch putih berfungsi untuk memainkan nada-nada asli dan touch hitam untuk memainkan nada-nada kronis. Terima kasih anak-anak. Pembelajaran 6 terakhir telah selesai ya. Teruslah belajar, teruslah berkarya. Menjadi wajada. Pak Guru akhiri pembelajaran pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.